Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal tutorial ujian akhir semester untuk mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi tahun 2023. Di mana soal tutorial kali ini yang akan dibahas yaitu soal ujian tahun 2022. Di sini dapat kita lihat bahwa soal yang pertama yaitu PT Hari Perdana membuat 5 jenis kursi, yaitu model 1, 2, 3, dan 4 serta 5. Semua model ini diproses di dua departemen. Yang pertama yaitu Departemen Cutting, yang kedua yaitu Departemen Assembly. Waktu proses untuk kedua departemen ini dapat dilihat pada tabel yang di bawah ini. Dan yang pertama yang akan kita lakukan yaitu bagaimana cara untuk menentukan penjadwalan produksi menggunakan pendekatan dan algoritma penjadwalan produksi yang tepat. Lalu selanjutnya kita juga diminta untuk membuat gancar terkait penjadwalan produksi tersebut beserta dengan max plan akhirnya. Berikut pembahasan untuk soal nomor 1. Di sini karena sudah ada waktu-waktu untuk setiap jenis kursinya tadi, maka di sini kita akan membuat tabel tersebut menjadi vertikal karena kita akan memilih jenis apa yang akan kita proses terlebih dahulu. Nah, di sini untuk simbol C itu melambangkan cutting dan yang simbol A itu melambangkan assembly. Sedangkan jenis 1, 2, 3, 4, 5 itu diwakilkan oleh job pada tabel berikut. Nah, untuk pemilihan jenis mana yang akan dilakukan terlebih dahulu pada penjadwalan ini, yaitu kita memilih waktu yang paling singkat di antara semua jenis. Jika waktu yang tersingkat tersebut ada pada proses pertama, yaitu cutting, baris pertama pada tabel berikut, maka yang akan kita pilih maka jenis tersebut, dan itu akan kita taruh di sisi kiri. Namun, jika waktu terkecil tersebut ada di baris yang kedua atau proses yang kedua, yaitu assembly, maka kita akan menaruhnya di sisi kanan atau paling akhir. Karena assembly belum bisa dilakukan jika cutting atau pemotongan dari jenis-jenis kursi tadi itu belum dilakukan. Oleh sebab itu, jika yang terkecil itu ada pada proses yang kedua ini, maka kita akan menaruhnya di paling akhir. Nah, di sini karena yang paling kecil itu ada di baris pertama atau proses pertama pemotongan, maka di sini yang akan kita lakukan pertama kali yaitu untuk kursi jenis pertama. Oleh sebab itu, kita taruh di sini job 1. Nah, selanjutnya yang terkecil kedua yaitu ada di job kelima atau jenis kursi yang kelima. Oleh sebab itu, maka urutan yang kedua yaitu adalah jenis kursi yang keempat. Begitupun selanjutnya untuk yang urutan ketiga itu yang terkecil selanjutnya ada di jenis ketiga dan jenis kelima. Nah, kita di sini bisa memilih salah satu di antara dua jenis ini saja secara sembarang. Nah, di sini akan diurutkan berdasarkan urutannya saja, yaitu job yang ketiga lalu job yang kelima. Sedangkan yang terakhir tentu kita dapat lihat sendiri di sini yaitu job yang kedua. Nah, berdasarkan urutan ini, maka ini yang akan kita gunakan untuk membuat penjadwalan dalam proses pembuatan kursi tadi. Nah, di sini gancar yang diminta untuk soal yang B tadi. Nah, di sini dapat kita lihat job 1 dengan warna kuning itu kita lakukan terlebih dahulu di proses pemotongan. Dan selanjutnya ketika telah selesai job 1, maka kita bisa langsung mulai untuk proses assembly untuk jenis kursi yang pertama. Begitupun seterusnya hingga selesai semua jenis kursi. Nah, setelah itu, untuk mendapatkan max plan-nya, kita menghitung dari waktu yang pertama kali di sini, pemotongan jenis 1, lalu penambahan dari waktu assembly jenis 1, 4, 3, 5, dan 2. Sehingga total waktu tersebut diperoleh max plan-nya selama 86 menit. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 2, yang mana soal tersebut yaitu perusahaan Boeing ingin merancang proses perakitan suatu komponen pesawat terbang yang dinamakan electrostatic wing. Perakitan komponen ini membutuhkan total waktu perakitan untuk seluruh elemen kegiatannya selama 66 menit. Rincian kegiatannya dapat kita lihat pada tabel berikut, dan perusahaan ini juga memiliki target yang mana waktu kerjanya itu selama 8 jam atau 480 menit, dengan target produksi sebanyak 40 unit per harinya. Dan selain itu dari tabel ini kita juga dapat melihat waktu maksimum
di antara semua elemen ini yaitu 12 menit. Itu terdapat pada elemen E. Maka untuk penyelesaiannya, yang pertama diminta apakah target dan batasan dari perusahaan tersebut dapat kita katakan lebih baik untuk lintasan proses perakitan yang akan dirancang tersebut, maka jelaskan alasan yang tepat. Berdasarkan yang kita ketahui, target dan batasan dari perusahaan tadi itu terdapat pada jam kerja dan juga target produksinya. Jam kerjanya itu selama 480 dan target produksinya 40 unit. Nah, di sini kita memperoleh bahwa cycle time atau waktu siklusnya itu di antara rentang ini, maka cycle time-nya itu bernilai 12 menit. Nah, kita dapat memperoleh solusi awal untuk proses pembuatannya berdasarkan precedence yang telah disediakan. Di sini, jika kita memperhatikan berdasarkan precedence-nya, dapat kita lihat, maka terdiri dari 6 SK. Namun, 6 SK ini sendiri ternyata tidak bisa kita terapkan untuk target dan batasan yang telah ditentukan oleh perusahaan tadi, karena cycle time-nya itu 12 menit. Sedangkan di SK2 dan 3 itu memiliki waktu siklus yang lebih dari 12 menit. Karena di sini ada elemen B dan E yang memiliki waktu masing-masingnya lebih besar. Sehingga jika ditotalkan yaitu sekitar 23 menit, sedangkan di SK3 yaitu sekitar 20 menit. Dengan demikian, maka target dan batasan dari perusahaan ini tidak sesuai dan belum bisa kita terapkan untuk solusi awal yang ada pada precedence ini. Maka perlu dilakukan perancangan lintasan perakitan baru. Nah, rancangan itu akan kita lakukan di soal selanjutnya, yang mana soal B ini kita diminta untuk membuat lintasan perakitan dari permasalahan yang kita temukan di awal tadi, yang mana kita juga dituntut untuk mempertimbangkan precedence diagramnya agar permasalahan tadi dapat kita selesaikan, dan dengan menggunakan metode-metode yang telah dipelajari selama kuliah. Untuk land balancing ini terdapat 3 metode yang telah dipelajari. Yang pertama itu ada Kilbride-Weston heuristic, yang kedua itu Helgason-Bernoulli, yang ketiga itu Moodian. Sebelum kita masuk ke 3 metode tersebut, kita tentu harus menentukan cycle time-nya terlebih dahulu. Yang mana di sini dapat dilihat ada 2 cara untuk menentukan cycle time-nya. Yang pertama, seperti yang awal yang telah kita lakukan pada soal awal berdasarkan target dan batasan perusahaan, yang didapatkan waktu cycle time-nya 12, atau juga kita bisa mencarinya dengan menggunakan bilangan prima dari waktu total perakitannya, yaitu 66 menit. Di sini juga kita sudah ketahui bahwa waktu maksimal dari elemen tadi yang terdapat pada elemen E yaitu 12 menit. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kita dapat ketahui bahwa bilangan prima dari angka 66 ini yaitu 2, 3, dan juga 11. Sehingga kita peroleh alternatif waktu siklusnya yaitu antara 2, 3, 6, 11, 12, 22, 33, dan 66. Nah, berdasarkan ini, jika kita melihat rentang dari syarat yang telah ditetapkan ini, maka cycle time yang bisa kita terapkan yang pertama kali yang terkecil yaitu 12. Maka ini sama hasil yang kita peroleh dari soal sebelumnya. Nah, dengan cycle time 12 ini, kita dapat memperoleh berapakah stasiun kerja minimum yang dapat kita terapkan dalam perancangan stasiun kerja untuk selanjutnya. Nah, di sini diperoleh dari waktu total perakitannya berapa dan kita bagi dengan cycle time-nya, sehingga di sini diperoleh stasiun kerja minimumnya itu sebanyak 6. Selanjutnya kita langsung masuk ke metode pertama, yaitu Kilbride-Weston heuristic. Di metode ini kita diminta untuk merancang elemen-elemen apa terlebih dahulu yang bisa kita lakukan dan memperhatikan precedence diagram yang telah ada, serta memperhatikan waktu untuk stasiun kerja, masing-masing stasiun kerjanya. Yang mana kita peroleh tadi waktu cycle time-nya selama 12 menit. Maka di sini kita dituntut untuk merancang waktu stasiun kerja tersebut untuk tidak lebih dari 12 menit. Oleh sebab itu, untuk SK pertama di sini kita pilih elemen A karena ini merupakan elemen pertama yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Dan di sini terdapat waktunya yaitu 10 menit. Waktu 10 menit ini tentunya masih kecil dari cycle time-nya, maka ini bisa kita lanjutkan, namun tidak bisa kita gabung pada SK1 ini untuk elemen yang B,
karena elemen B itu sendiri memiliki waktu 11 menit. Jika kita tambahkan elemen A dan B, maka waktu yang dibutuhkan itu sekitar 21 menit. Sedangkan cycle time-nya itu sendiri adalah 12 menit. Oleh sebab itu, SK1 ini hanya terdiri dari elemen A. Lalu kita hitung untuk jarak atau selisih dari cycle time dan waktu stasiun kerjanya. Di sini terdapat selisih 2, karena 12 dikurang 10 yaitu 2. Lalu kita kuadratkan, itu 4. Kuadrat ini nanti berguna untuk menentukan nilai smoothness index yang di sini. Nah, sebelum itu kita tentukan untuk semua SK-nya. Di sini lakukan hal yang sama dengan syarat tidak melanggar precedence diagram dan juga tidak melebihi waktu cycle time yaitu 12 menit. Nah, di sini SK minimumnya itu sendiri adalah 6 yang telah kita peroleh sebelumnya, namun di sini diterapkan SK ke-7 karena tidak dapat digabungkan untuk elemen I ini ke SK yang ke-6 karena itu akan melebihi dari cycle time-nya. Oleh sebab itu SK yang kita terapkan yaitu 7 SK. Nah, selanjutnya di sini kita cari untuk line efisiensinya. Nah, line efisiensi ini berdasarkan rumus ini dapat dilihat yaitu dari berapa total waktu perakitan yang kita butuhkan dibagi dengan jumlah SK lalu dikali dengan cycle time pada setiap SK yang kita terapkan. Terbesarnya berapa? Di sini yang paling besar yaitu 12. Misalnya nanti ada suatu rancangan yang memperoleh hasilnya itu mungkin 11 atau 10 yang lebih kecil dari cycle time yang sebenarnya, maka untuk perhitungan di line balancing ini yang digunakan yaitu yang terbesar di station time ini, bukan nilai cycle time-nya itu sendiri, tapi dari station time-nya. Maka di sini kebetulan yang terbesar itu 12 sama dengan nilai cycle time-nya. Dan diperoleh line efisiensinya itu sebesar 78,57%. Sedangkan smoothness index-nya itu akar dari total CT dikurang ST dipadatkan, sehingga smoothness index-nya itu 10. Oke, untuk yang metode pertama, Kilbride-Weston heuristic, cukup sampai di sini, dan selanjutnya kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu Hallgason-Bernie. Untuk menentukan Hallgason-Bernie ini, kuncinya itu penentuan bobot posisi. Bobot posisi ini kita peroleh dari penjumlahan waktu pada elemen tersebut hingga sampai ke elemen terakhir. Itu artinya kita menjumlahkan waktu yang kita butuhkan dalam penyelesaian dari elemen yang akan kita hitung hingga proses terakhir. Dan yang akan kita pilih yaitu waktu terbesar. Jika dia punya 2 cabang, itu tentu ada di antara cabang yang pertama atau cabang yang kedua. Jika waktu totalnya itu yang terbesar ada di cabang pertama, maka itu yang akan menjadi bobot posisi di elemen tersebut. Nah, disinilah berdasarkan penjumlahan tadi, untuk setiap elemen itu, diperoleh bobot posisi untuk masing-masing elemennya 43 ini, diperoleh dari penjumlahan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatannya dari elemen A hingga elemen yang terakhir, E, didapat 43. Ini merupakan waktu maksimalnya. Begitupun untuk seterusnya. Dapat dilihat di sini elemen yang terakhir elemen 3, yaitu waktu dia sendiri, karena dia sudah merupakan elemen yang terakhir. Nah, begitu cara untuk menentukan bobot posisinya. Setelah kita memperoleh bobot posisi, langkah selanjutnya akan kita lakukan yaitu melakukan pengurutan nilai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Karena itu akan menjadi pedoman kita dalam menyusun elemen-elemen berdasarkan rancangan lintasan yang akan kita buat. Nah, di sini ternyata juga kita merancang dengan jumlah SK 7. Namun terdapat perbedaan urutan dari metode sebelumnya. Di sini terlebih dahulu yang kita lakukan yaitu elemen A, lalu B, lalu langsung ke elemen E. Karena B dan E ini merupakan elemen yang sejajar, dia bisa dilakukan lebih dahulu dan tidak ada keterkaitannya. Karena berdasarkan precedence, B dan E ini ada setelah elemen A, maka ini bisa kita lakukan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya baru C dan D, dan juga memperhatikan precedence serta nilai siklus time-nya. Nah, di sini hingga didapatkan semua elemen-elemen apa saja yang ada di masing-masing SK.
Nah, di sini juga diperoleh land efisiensi dan smoothness index-nya. Setelah dihitung, nilainya itu sama, namun di sini hanya terdapat perbedaan elemen dalam penempatannya di masing-masing SK. Nah, untuk metode yang terakhir, yaitu metode Mudiang. Mudiang ini kita memperhatikan elemen apa saja yang ada di sebelum dan setelah elemen yang akan kita tentukan tadi. Misalnya di sini ada tas A, yang mana ini merupakan elemen yang pertama, tentu tidak ada elemen-elemen yang ada di sebelumnya, karena dia merupakan elemen yang pertama. Tapi, elemen A ini untuk matriks F ini merupakan matriks yang berisikan elemen apa yang ada di setelahnya. Nah, di sini elemen A itu setelah selesai elemen A dapat kita lanjut ke proses B dan E. Maka demikian kita di sini tulis itu ada elemen B dan E untuk setelahnya. Begitupun seterusnya untuk yang elemen B, sebelumnya tentu ada proses A yang akan diselesaikan terlebih dahulu baru bisa untuk proses B dilakukan. Nah, setelah proses B dilakukan, kita bisa lanjut ke proses C dan D. Itu maksud dari masing-masing matriks ini. Untuk penentuannya di SK ini nanti, itu berdasarkan mana yang memiliki nilai 0 terbanyak. Itu artinya kita akan menempatkan itu yang pertama jika memiliki 0 yang paling banyak. 0 paling banyak ini menggambarkan bahwa dia tidak ada keterkaitan sebelumnya, maka dia bisa mulai lebih dahulu di antara elemen-elemen yang lain. Nah, di sini jelas bahwa elemen A adalah elemen yang pertama, karena dia tidak ada keterkaitan dengan elemen lainnya. Makanya di sini kita dapat taruh elemen A ini di SK1. Begitupun seterusnya, kita lanjut ke elemen E. Kenapa elemen E yang dipilih? Karena di sini dapat kita lihat B dan E, dari B hingga E, B, C, D, E, itu memiliki 0 sama-sama 1 di masing-masingnya. Satu buah 0. Tapi di sini cara memilihnya jika terdapat jumlah 0 yang sama ini, maka kita pilih yang mana dia memiliki waktu terbesar, waktu elemen terbesar. Maka itu adalah elemen yang E. Karena elemen E itu waktunya 11 menit, sedangkan elemen B waktunya itu 11 menit. Maka yang akan kita taruh terlebih dahulu yaitu elemen E karena memiliki waktu yang paling besar di antara B, C, D. Nah, begitupun selanjutnya untuk penentuan elemen yang ada di SK3 hingga ke SK7 dengan memperhatikan preseden serta waktu siklusnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan land efisiensi dan juga smoothness index-nya. Nah, untuk ini ketiga metode memperoleh nilai yang sama untuk land efisiensi dan smoothness index, yaitu 78,57% dengan smoothness index-nya yaitu 10. Nah, di sini karena cycle time-nya itu 12, kita tidak bisa mengotak-atik lebih jauh lagi. Namun jika terdapat di soal selanjutnya misalnya terdapat di lain kasus, di sini bisa kita otak-atik lagi karena mungkin cycle time itu lebih tinggi, sehingga kita bisa mengotak-atik lebih banyak elemen, tapi dengan tidak melanggar aturan yang ada di presidensinya, itu bisa dilakukan. Dan itu ada kemungkinan nilai land efisiensi dan smoothness index-nya itu berbeda. Nah, dari sana kita dapat memilih yang terbaiknya itu yaitu yang memiliki nilai land efisiensi paling tinggi dan smoothness index-nya yang paling rendah. Nah, lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini untuk soal nomor 3, yaitu seorang perencana produksi ingin melakukan operation overlapping untuk mengurangi manufacturing lead time setelah mendapatkan data berikut ini. Ukuran lotnya sebesar 500 unit, waktu proses di operasi A itu 8 menit, waktu proses di operasi B 6 menit, lalu waktu transit minimum dari operasi A ke B 40 menit. Dan waktu setup operasi B adalah 1,5 jam atau sama dengan 90 menit. Lalu diasumsikan bahwa ketika akan langsung diproses di B ketika setelah selesai dari proses A. Nah, yang pertama yaitu tentukan jika operasi di B hanya dapat dilakukan setelah part datang, maka buatlah gambar model konseptualnya. Bagaimana gambar model konseptual ketika telah dilakukan operation lapping ini menggunakan 2 transfer batch. Nah, ini maksud dari 2 transfer batch. Kita punya 2 batch. Batch yang pertama untuk kegiatan yang A, batch yang kedua untuk kegiatan yang B. Nah, untuk kegiatan yang A ini
dapat dilihat bahwa kegiatan B dapat kita mulai setelah kegiatan A selesai. Ini dia. Kegiatan B dapat kita mulai yang pertama di B setelah kegiatan yang pertama di A selesai. Dan di sini transit langsung setup time di B selama 90 menit. Nah, ini yang dimaksudkan dengan overlapping. Kita bisa langsung mulai kegiatannya walaupun di A masih melangsungkan kegiatan yang kedua. Kita bisa langsung memulai kegiatan pertama di B. Nah, ini artinya kita sama seperti soal sebelumnya, memparalelkan kegiatan atau dalam waktu yang sama kita melakukan kegiatan yang lainnya. Karena di sini telah selesai kegiatan yang A pertama. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, kita diminta untuk menentukan ukuran transfer lot minimumnya. Yang mana diketahui ukuran lotnya itu sendiri adalah 500 menit, sedangkan waktu setup di B itu 90 menit, waktu proses di A 8 menit, dan waktu proses di B 6 menit. Berdasarkan data-data ini, kita dapat menentukan ukuran minimum di kegiatan pertama. Nah, di sini seperti formula yang telah ada, kita tinggal menginputkan data-data yang kita ketahui sehingga diperoleh ukuran lot untuk di kegiatan pertama itu sebesar lebih besar sama dari 279,2. Dan ini bisa kita bulatkan menjadi 280 unit. Selanjutnya, untuk yang soal yang terakhir, kita diminta untuk mencari berapa manufacturing lead time yang dapat kita reduksi. Nah, sebelum itu, berdasarkan data-data yang telah kita peroleh, kita mengetahui nilai lotnya itu sebesar 500 unit, lalu lot di kegiatan pertama itu 280 unit, maka kita dapat ketahui berapa lot di kegiatan yang kedua. Itu tinggal mengurangkan 500 dan 280 tadi, sehingga diperoleh untuk ukuran lot di kegiatan kedua sebesar 220 unit. Nah, selanjutnya untuk mengetahui berapa sih kita dapat mereduksi manufacturing lead time-nya. Nah, di sini kita lihat di proses yang pertama, kita melakukan proses selama 8 menit untuk kegiatan yang A. Untuk yang pertama kali, kegiatan pertamanya itu sebesar 280, sedangkan lot yang keduanya itu sebesar 220. Nah, ini kita kalikan dengan waktu proses di A. Nah, selanjutnya kita lakukan setup time karena bisa langsung mulai ke proses B. Sesuai dengan kegiatan yang pertama tadi, ukuran lotnya 280 dan ukuran lot yang kedua 220. Dengan waktu proses di B itu sendiri adalah 6 menit. Nah, dari sini, sebelum kita melakukan overlapping, tentu proses ini, jika kita buatkan dalam diagram, dia berbentuk sejajar. Maka waktu yang dibutuhkan itu sejumlah total dari yang kegiatan 1 di A ditambah total kegiatan 2 di A, lalu ditambah dengan setup time selama 90 menit, lalu ditambah dengan waktu pertama di B, lalu waktu kedua di B. Itu adalah kegiatan awal sebelum dilakukannya operation lapping. Nah, setelah dilakukan operation lapping, kita dapat mengurangi waktu. Karena di sini kita melakukan pertama, yaitu 2240 untuk kegiatan pertama di A, kita bisa langsung memulai setup time di B selama 90 menit, lalu memulai kegiatan pertama di B, dan lanjut ke kegiatan kedua di B. Di antara 3 waktu ini berlangsung kegiatan kedua di A, sehingga itu akan menghemat waktu. Nah, ini merupakan waktu yang kita gunakan setelah melakukan operation overlapping. Nah, sebelum operation overlapping, itu waktunya yang dibutuhkan sekitar 7.090, sedangkan setelah operation lapping itu sekitar 5.330. Maka selisih yang kita dapatkan itu 1.760 menit. Ini merupakan waktu yang telah kita reduksi. Waktu manufacturing lead time yang kita reduksi sebesar 1.760 menit. Sekian pembahasan untuk tutorial soal ujian akhir semester untuk PPC tahun 2023. Semoga teman-teman semua dapat berhasil mengerjakan soalnya dan semoga ini dapat membantu. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.